semua, selamat datang di hari Minggu yang ceria ini. Selamat ketemu lagi dengan Kak Keke di pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat, semangat, bergembira. Kenapa adik-adik? Karena hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kelas 1, kelas 2, GKI Kota Wisata. Nah, untuk memulai, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Semua lipat tangan, tutup mata, dan doa ini akan dipimpin oleh teman kita, Nathan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu ini. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memimpin pujian dan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik semua masih tetap semangat? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah masih terus semangat. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Nah, untuk menyambut kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Ratna. Kak Ratna hari ini bercerita tentang Eli gagal mengikuti firman Allah. Nah, untuk menyambut firman Tuhan nanti, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa yuk untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami semua anak-anak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan diceritakan oleh Kak Ratna. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa duduk manis, diam, dan memperhatikan cerita dari Kak Ratna. Tolong juga Kak Ratna Tuhan supaya dapat bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kakak akan bercerita sebuah kisah yang menyedihkan yang ada di kitab 1 Samuel. Dengarkan ya adik-adik. Ada seorang imam tua yang tinggal di bait Allah di kota Silo. Namanya Imam Eli. Dia memiliki 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Sama seperti ayahnya, Hofni dan Pinehas adalah imam di bait Allah di Silo. Tetapi keduanya bukanlah imam yang baik. Hofni dan Pinehas adalah imam yang tidak taat kepada Tuhan. Hofni dan Pinehas suka mencuri persembahan milik Tuhan. Jadi pada saat umat datang membawa korban persembahan untuk Tuhan, sementara daging tersebut dimasak, Hofni dan Pinehas mengambil daging persembahan tersebut untuk mereka makan sendiri. Demikian mereka melakukan hal yang sama pada setiap umat yang datang membawa daging persembahan. Imam Eli yang tahu perbuatan anak-anaknya tersebut hanya menegurnya saja dan tidak memarahi mereka, sehingga mereka terus-menerus melakukan hal yang sama. Perbuatan Hofni dan Pinehas ini tentu saja membuat Allah marah. Pada saat itu, ada seorang anak yang dititipkan oleh orang tuanya di bait Allah supaya dilatih oleh Imam Eli menjadi pelayan Allah. Nama anak itu adalah Samuel. Sehari-hari Samuel bekerja membantu Imam Eli melayani di bait Allah. Pada suatu malam, pada saat Samuel sedang tidur, terdengar suara, "Samuel, Samuel." Samuel segera terbangun. Karena biasanya yang memanggil dia adalah Imam Eli, maka dia segera berlari ke kamar Imam Eli. "Ya Bapak Eli, apakah Bapak memanggil saya?" tanya Samuel. Tetapi Bapak Eli malah menjawab, "Tidak Samuel, aku tidak memanggil kamu. Tidurlah kembali." Samuel kembali tidur. Tetapi kembali terdengar suara yang memanggil dia, "Samuel, Samuel." Samuel lari lagi ke kamar Imam Eli dan bertanya, "Ya Bapak Eli, Bapak memanggil saya?" Lagi-lagi Imam Eli menjawab, "Tidak Samuel, aku tidak memanggil kamu. Tidur lagi sana." Samuel kembali tidur. Tetapi untuk ketiga kalinya terdengar suara lagi orang yang memanggil dia, "Samuel, Samuel." Samuel kembali berlari ke kamar Imam Eli dan bertanya kepada Imam Eli apakah Imam Eli yang memanggil dia. Pada saat itu, Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Di Imam Eli menjawab, "Samuel, bukan aku yang memanggil kamu, tetapi Tuhan. Jika nanti kamu mendengar suara yang memanggil kamu, jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan benar adik-adik, ketika Samuel kembali ke kamarnya, terdengar sekali lagi suara orang yang memanggil dia, "Samuel, Samuel." Sekali ini Samuel tidak berlari ke kamar Imam Eli, tetapi menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan benar adik-adik, ternyata Tuhan yang berbicara kepada Samuel. Tuhan ingin berfirman kepada Samuel. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Eli. Karena Hofni dan Pinehas yang suka mencuri persembahan untuk Tuhan dan tidak taat kepada firman Tuhan, serta kepada Imam Eli yang tidak menempatkan Tuhan di tempat yang terutama di hatinya,
karena membiarkan anak-anaknya berbuat dosa dan tidak menghukum dan memarahi mereka. Keesokan harinya, Samuel menyampaikan firman Tuhan tersebut kepada Imam Eli. Tentu saja Imam Eli sedih karena Tuhan marah kepada keluarganya, tetapi dia hanya bisa berserah kepada kehendak Tuhan. Pada suatu hari terjadi perang antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Hofni dan Pinehas ikut serta dalam peperangan tersebut. Tetapi sayang adik-adik, bangsa Israel kalah dari bangsa Filistin dan Hofni dan Pinehas tewas dalam perang. Seorang pembawa pesan datang menyampaikan kabar yang menyedihkan tersebut kepada Imam Eli. Mendengar bahwa kedua anaknya tewas di medan perang, Imam Eli terkejut, jatuh, dan kemudian mati. Jadi adik-adik, Tuhan marah kepada Hofni dan Pinehas karena mereka sudah mencuri persembahan bagi Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Tetapi Tuhan juga marah kepada Imam Eli karena sebagai ayah Hofni dan Pinehas, Imam Eli membiarkan perbuatan anak-anaknya itu dan tidak memarahi dan menghukum mereka, yang menunjukkan bahwa Imam Eli tidak menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di hatinya. Nah adik-adik, dari cerita ini sekarang kita tahu, pada saat orang tua kalian marah dan menghukum kalian kalau kalian berbuat salah dan tidak taat, itu berarti orang tua kalian sedang mentaati firman Tuhan. Orang tua kalian ingin bahwa disiplin dari mereka akan membantu kalian untuk tumbuh dan besar menjadi anak Tuhan yang baik. Kalian seharusnya bersyukur kan adik-adik, bahwa orang tua kalian tidak seperti Imam Eli yang membiarkan anak-anaknya berbuat dosa. Nah, sampai di sini cerita dari kakak adik-adik. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan atau ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Kita baca sama-sama sekali lagi. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, bagaimana cerita dari Kak Ratna tadi tentang Imam Eli yang tidak taat kepada firman Tuhan? Nah, kakak berharap adik-adik semua harus selalu taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah disediakan oleh Mama dan Papa. Dan adik-adik bisa meminta bantuan Mama dan Papa setelah itu untuk mentransfer ke rekening gereja, atau adik-adik bisa men-scan QRIS yang ada di samping kakak. Nah, kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami
kita berdoa untuk persembahan kita. Kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang masih Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah ibadah kami sekolah minggu di minggu pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kami berikan di pagi hari ini. Kiranya semua itu Tuhan hanya untuk memuliakan pekerjaan-Mu di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini, Kak Rini akan mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah memilih, yaitu memilih mana perbuatan yang taat atau mana perbuatan yang tidak taat. Nah, Kak Rini akan membacakan beberapa kalimat. Lalu, adik-adik menentukan apakah perbuatan itu taat atau tidak taat. Jadi, kalau perbuatan itu taat, adik-adik memberi tanda silang di bawah kata taat. Kalau tidak taat, adik-adik memberi tanda silang di bawah kata tidak taat di sini ya. Jadi kalau taat diberi tanda silang di bawah kata taat, kalau tidak taat diberi tanda silang di bawah kata tidak taat. Nah, sesudah Kak Rini membacakan satu kalimat, adik-adik menentukan apakah perbuatan itu taat atau tidak taat. Bisa kan? Pasti bisa. Nah, kita mulai ya. Nomor 1, mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo dipilih, taat atau tidak taat. Nomor 2, mengambil barang yang bukan milikku. Apakah itu taat atau tidak taat? Nomor 3, membaca Alkitab. Nah, pasti adik-adik tahu apakah itu taat atau tidak taat. Nomor 4, memaksakan orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Ayo, dipikir. Apakah itu taat atau tidak taat? Nah, sekarang nomor 5, berdoa. Apakah itu taat atau tidak taat? Selanjutnya, nomor 6, mengampuni kesalahan orang lain. Ayo dipilih, apakah itu taat atau tidak taat? Nomor 7, melakukan nasihat ayah atau ibu. Nah, ayo adik-adik pikir, apakah itu taat atau tidak taat? Nah, nomor 8, menaati firman Tuhan. Apakah itu taat atau tidak taat? Nomor 9, berbohong. Pasti adik-adik tahu apakah itu taat atau tidak taat. Nah, nomor 10 yang terakhir, bersikap kasar. Ayo dipilih, apakah itu perbuatan yang taat atau perbuatan yang tidak taat. Nah, ini semua adalah kalimat yang menyatakan perbuatan yang taat atau tidak taat. Kak Rini percaya pasti adik-adik bisa ya menentukan mana perbuatan yang taat dan mana perbuatan yang tidak taat. Kalau adik-adik ingin melakukan aktivitas ini kembali, adik-adik bisa lihat di WA grup orang tua kelas 1 dan kelas 2. Kak Rini sudah kirim di WA grup orang tua kelas 1 dan kelas 2.
Jadi, adik-adik bisa lihat di situ. Nah, sekian aktivitas kita hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Adik-adik semua, kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan juga, dan kita juga sudah melakukan aktivitas kita di hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, dan selesai kita berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah dari pagi hari, dari awal, tengah, sampai akhirnya di saat ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah kami bisa melakukan firman itu Tuhan Yesus setiap hari di setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus di minggu berikutnya Tuhan. Kiranya Tuhan jaga kesehatan kami, Tuhan Yesus berkati hidup kami. Biarlah kami Tuhan Yesus bisa melakukan aktivitas kami dengan baik dan melakukan proses belajar mengajar kami walaupun kami berada di rumah. Tolong kami Tuhan Yesus di setiap hari, di dalam kegiatan kami, tempat bermain kami, tuntun kami Tuhan Yesus. Jaga kami Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala sakit penyakit maupun virus yang mematikan saat ini Tuhan Yesus. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Pimpin kami dimanapun kami berada. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik semua. Sampai ketemu di minggu mendatang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.